Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fita Aulia dengan NIM D101213007 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan topik yang pertama ipteks dalam Islam, yang kedua pluralisme dan toleransi, yang ketiga kebudayaan Islam, yang keempat politik dalam Islam, 5 moderasi beragama. Langsung saja saya akan membahas topik yang pertama, yaitu ipteks dalam Islam. Perlu kita ketahui bahwa iptek adalah konsep bagaimana pemahaman manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah berubah selama berabad-abad. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak besar pada masyarakat dan dampaknya semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Sedangkan yang dimaksud iptek dalam Islam atau menurut pandangan Islam itu memiliki dua dasar. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran, maksudnya kaidah fikriyah, bagi seluruh ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka umat Islam tidak boleh memanfaatkannya, walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan Islam. Selanjutnya topik yang kedua, yaitu pluralisme dan toleransi. Pluralisme merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dapat dihindari oleh manusia. Tuhan telah menciptakan manusia dalam pluralisme dan manusia telah menjadi bagian dari pluralisme itu sendiri. Begitu pula dalam hal keagamaan. Jika merujuk pada kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, akan didapatkan penjelasan dalam kitab tersebut bahwa pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ketetapannya. Pernyataan dalam Al-Quran nomor surat 49 ayat 13 bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Dan di dalam Al-Quran nomor surat 30 ayat 22 juga menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai sebuah kenyataan yang positif yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya di dalam Al-Quran nomor surat 5 ayat 48 menjelaskan bahwa perbedaan pandangan atau aturan manusia tidak harus ditakuti, tetapi harus menjadi titik tolak untuk berkompetensi menuju kebaikan, dan bahwa hanya Allah yang tahu dan dapat menjelaskan di hari akhir nanti alasan manusia berbeda satu dari yang lain dan jalan manusia berbeda-beda dalam beragama. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal budi, cipta rasa karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dan syariah Islam. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang merupakan produk budaya manusia dapat kita klasifikasikan ke dalam kebudayaan Islam, manakala produk budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan syariah. Dan selanjutnya topik yang keempat, yaitu politik dalam Islam. Islam dan politik adalah satu kesatuan di mana ajaran Islam mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan polis yang
warga negara. Kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Dalam bahasa Indonesia, kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, yang kedua segala urusan dan tindakan, maksudnya kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, dan yang terakhir kebijakan cara bertindak, maksudnya dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Dan selanjutnya topik yang terakhir yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan, maksudnya pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri, maksudnya pemahaman agama yang sangat liberal. Istilah moderasi beragama memang baru digabungkan di Indonesia, namun ide dan semangat moderasi beragama itu sudah tumbuh dan tertanam sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.